dalang pembunuhan terhadap pria bernama Yohanis Emmanuel Naiko 33 tahun di Jalan Dewi Madri 1, Desa Sumertaklo, Denpasar Timur pada Minggu 4 Juni dini hari, akhirnya dibeberkan oleh Polresta Denpasar. Pelaku berjumlah 10 orang, namun mirisnya 8 di antara mereka masih di bawah umur. Meskipun berusia belia, mereka tidak segan bertindak brutal mengeroyok korban hingga kehilangan nyawa. Ternyata, para tersangka ini dalam pengaruh minuman beralkohol ketika beraksi. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, didampingi Kasat Reskrim, Kompol Losa Luciano Araujo menerangkan, pihaknya berhasil menangkap pelaku sekitar 2 jam setelah kejadian. Hanya 2 yang sudah cukup umur bisa dihadirkan, yaitu GKKB alias Krisna 19 tahun dan MI alias Ipan 19 tahun. Sisanya yang di bawah umur adalah Kelvin, Zena, Muja, Udin, Dimas, Heri, Andre, dan Riko. GKKB alias Krisna merupakan tersangka utama karena yang bersangkutan yang membawa pisau lipat dan menusuk korban hingga menderita 10 luka tusuk, sisanya melakukan pemukulan. Peristiwa tragis ini bermula saat para pelaku minum minuman beralkohol jenis arak pada Minggu 4 Juni sekitar pukul 1 sampai pukul 3 di Malibu Bar. Selesai pesta arak, mereka bersama-sama naik sepeda motor mengarah ke Renon. Mereka beriringan dari Jalan Cok Agung Tresna jalan satu arah menuju ke timur, arah Jalan Mohyamin. Setibanya di depan kantor TVRI, para remaja yang rata-rata duduk di bangku SMP dan SMA itu melihat Yohanis yang berjalan kaki sendirian di sebelah kiri. Ironisnya, Muja yang dibonceng oleh Krisna tiba-tiba menendang korban tanpa alasan yang jelas. Korban yang tidak terima diganggu memberikan balasan. Pria asal desa Saukibe, Kecamatan Ampuang Barat Laut, Kupang, Nusa Tenggara Timur itu membalas dengan mengambil batu dan melemparkannya ke arah geng mabuk tersebut. Batu akhirnya mengenai punggung Zena sampai dia berteriak kesakitan. Walaupun balasan ini akibat ulah kelompok mereka sendiri, para pelaku tetap marah dan mengejar korban yang sudah menyeberang dan masuk ke kantor TVRI dengan sepeda motor. Lantaran Yohanis telah masuk ke kantor TVRI, maka para pelaku memutar ke Jalan Mohyamin, masuk ke lapangan Renon dan tembus ke Jalan Cok Agung Tresna, lalu kembali ke depan kantor TVRI. Kevin kala itu berteriak sambil menunjuk ke arah korban yang terpantau menyeberang lagi ke arah Yume Sushi. Geng ini lantas memarkir motor di depan Yume Sushi dan Riko melempar batu besar ke arah korban, tetapi meleset. Kemudian Yohanis lari dan dikejar oleh para pelaku, hingga mereka mendapatkan pria malang itu dan langsung dipukuli. Riko memukul menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban dan Kelvin menendang dengan kaki kanan ke tubuh korban. Krisna turut melayangkan boga mentah dan dilakukan berulang kali. Pria yang bekerja sebagai tukang parkir itu lalu kabur dengan loncat tembok ke barat arah Jalan Dewi Madri dan langsung dikejar oleh para remaja sadis ini, baik dengan berlari juga atau menggunakan motor. Yohanis berhasil dikejar oleh Zena yang dibonceng Heri di Jalan Dewi Madri 1 nomor 8. Zena melayangkan tendangan, tapi dibalas korban dengan mendorong motornya sampai jatuh. Zena segera dan mengejar korban yang berusaha menyelamatkan diri. Yohanis berhasil didapatkan dan ditarik bajunya. Pria ini lanjut dihajar dengan pukulan bertubi-tubi sampai tersungkur. Tak disangka, Krisna mengeluarkan pisau lipat dan menghujamkannya berulang kali ke tubuh korban. Berikutnya, para pelaku pergi meninggalkan Yohanis yang terkapar hingga tewas bersimpah darah di tempat kejadian perkara atau TKP. Menindaklanjuti kasus ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Timur dan Satreskrim Polresta Denpasar melaksanakan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku beserta sepeda motornya. Tak butuh waktu lama, aparat berhasil meringkus 10 pelaku hanya 2 jam setelah kejadian. Mereka mengakui melakukan pengeroyokan karena kesal mendapatkan balasan lemparan batu setelah pelaku menendang korban. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 170 ayat 2 ketiga dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Bali Express melaporkan.